Baik, langsung saya ambil alih Bapak Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tak ngantuk, sibuk banget soalnya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua BK beserta jajaran dan staf PBS. Baik, kita teknis ini banyak yang sedikit. Yang pertama, TPS 1 sampai 40 hadir semua ya? Aman Pak Gori? Oke, dah clear. Jadi masuk ke teknik dan mekanisme kerja PPS pada pemilihan kepala daerah. Yang belakang nampak kan? Nampak lah di situ. Nanti kita share juga PDF-nya. Lanjut. Oke, ini lanjut ya. Ya, jadi tahapan itu ada persiapan, pelaksanaan. Persiapan pemungutan suara, persiapan pemungutan, persiapan perhitungan. Jadi persiapan termasuk yang kita lakukan di teknik. Pelaksanaan di hari H 27 November. Persiapan perhitungan suara itu jam 1 siang. Pelaksanaan perhitungan suara jam 1 siang. Jadi intinya TPS buka dari jam 7 sampai jam 13. Lalu istirahat lah 2 menit kan. 1 jam atau 30 menit langsung melaksanakan perhitungan suara sampai dengan selesai. Jadi tahapan itu tidak boleh berhenti. Tahapan jam 7 sampai jam 1 wajib itu. Kalau mau istirahat dulu. Tapi kalau udah mau masuk pelaksanaan perhitungan suara, itu mau sampai jam 1, bisa gitu mulai sampai jam 1.30 harus diselesaikan. Masa pilih kemarin 5-5-nya harus diselesaikan. Gitu. Kan memang aturan dari dibuat itu. Jadi bukan saya yang buat itu. Jadi nanti ketika pelaksanaan perhitungan suara, gubernur dulu, lalu wali kota. Oke, lanjut. Oke, ini persiapan pemungutan suara. Jadi harus siapkan TPS, mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap. Penyerahan saringan DPT nanti kita serahkan, dan pemilih pindahan pada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Jadi saksi yang di TPS itu walaupun dia bukan berKTP di setempat itu dapat mencoblos di situ. Tapi dilihat dulu KTP-nya. Kalau bukan dia KTP Kota Pontianak, jadi dia cuma dapat gubernur. Oke. Ya tadi. Ini penyampaian surat pemberitahuan. Jadi KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 hari. Itu undangan dulu. Jadi KPPS harus menyampaikan undangannya 3 hari sebelum hari H. Oke, sekali tanya, Bang, boleh enggak pakai undangan? Boleh, asal KPPS nanti 3 dan 4 itu yang ngecek awal itu, ngecek awal. Harus disinkronkan saja, dia bawa KTP, ya kan? Sinkronkan ada tidak di dalam DPT. Kalau tidak ada, tolong dicekkan DPT online, di situ bakalan tertera di TPS berapa. Nanti bakalan kita kirim lokasi TPS. Maka di sini kan belum clear di mana letak lokasi TPS ini. Jadi kan saya minta satu persatu ketika sudah selesai di-tag untuk mengisi atau langsung mencatat di depan nanti di mana lokasi TPS nya. Ini sudah boleh ditentukan di mana lokasi TPS kita. Nanti kalau misalnya yang tanya langsung ya. Oke, lanjut. Ini kriterianya ya intinya tidak boleh di tempat ibadah, tidak boleh di ruang terbuka, tertutup, mudah dijangkau dan aksesnya. Dibuat paling besar 10 kali 8, harus sudah dibuat sebelum tanggal 27 November. Jadi 25 ini udah boleh buka. PPS paling lambat. Oke. Lanjut.
pileg jam 6.30 udah mulai ya. Ini. Tapi mantap itu pengawas tuh iya ya. Cocok lah. Sama kita tahu ya. Jadi orang yang tidak tahu itu tidak dapat dihukum. Itu landasannya. Jadi masih aman. Ya. Kalau bisa sesuaikan jam 7 sampai jam 13. Jadi ada jam 6 tuh, dia sama dia itu udah sepakat mulai. Jadi kalau bisa paskan ya jam 7 gitu. PTPS saksi itu ngajak kan enggak? Oke. Dalam hal waktu rapat pemungutan suara jam 7 belum ada saksi, pemilih dan pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit. Jadi jam 7 kalau tidak ada itu jam 7.30 mulainya. Sudah langsung mulai ya. Bebas. Bukan jam 6.30. Lanjut. Jadi pelaksanaannya nanti bakalan kita simulasikan, ya kan, biar langsung melihat. Intinya buka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, ya kan. Jadi kalau bisa memang disiapkan meja khusus surat suara tuh, karena mungkin bakalan banyak di depan meja 1, 2, 3. Setelah itu menghitung, jangan lupa dihitung, memperlihatkan pada pengawasan saksi, dan sama setiap kotak surat suara itu dilebihkan 2,5% dari yang di DPT yang diterima. Jadi intinya saksi melihat hal-hal yang terjadi. Lanjut. Oke, jadi dijelaskan nanti ketika membuka TPS, ketua KPPS jelaskan bahwasanya pemberian surat suara nanti akan diberikan 2 surat suara pasangan gubernur dan pasangan wali kota dan wakil wali kota. Dan jangan lupa setiap surat suara yang diberikan KPPS ke pemilih itu harus ditandatangani. Jadi ada kasus, misal surat suara itu masuk dalam kotak tapi tidak ditandatangani, itu ditulis, itu boleh langsung ditandatangani. Jadi ketika misal ketua, gak manusia kan, ketua KPPS lupa nih menandatangani 1, 2, 3, jadi pemilih itu sudah terlanjur untuk masukkan ke dalam kotak. Jadi nanti ketika perhitungan surat suara dibuka, lalu Anda melihat kondisi 1 surat suara yang kosong masih, gitu kan. Jadi dipanggil saksi, dipanggil pengawas, langsung ditandatangani tempat di situ. Tapi jangan dibuka dulu, apa isi itu, coba semuanya. Intinya langsung ditandatangani di situ, disaksikan oleh pengawas dan saksi. Dan jangan lupa memasukkan ke pro kejadian khusus. Itu wajib tuh. Oke. Lanjut. Nah, ini yang berhak surat suara ini memiliki KTPL yang terdaftar di dalam DPT. DPT itu nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang nyoblos di situ tuh inilah datanya. Tidak ada penambahan lagi. Berbeda cerita dengan DPK nanti. DPK ketika kita cek DPT online itu tidak terdaftar sama sekali. Karena memang dia tak itu pokoknya dia tak ngurus KTPL dulu, maka dia bisa DPK. Jadi banyak sekali warga Sungai Beliung yang memang tidak mau memperbarui KTP-nya. Habis itu nanti ada juga yang daftar di pemilih pindahan, seperti ada kemarin yang warga di Sungai Beliung dia sekolah di PDF, dia tak pindah di rumahnya karena memang arahan dari pimpinannya. KTPL yang tidak terdaftar nama pemilih tetap terdaftar daftar pemilih pindahan. Jadi pemilih pindahan nanti kita akan ambil satu, berikan surat 1 lembar gitu kepada KPPS 3 dan 4 untuk melihatnya. Lanjut.
Jangan ketika mengingat dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Nah, jadi jangan sampai dilewatkan. Itu tugasnya Dinas tuh. Cek dulu sebelum masuk ke KPPS. Pemilih jangan sampai membawa handphone atau lain-lain. Boleh dibawa tapi dimasukkan ke cek juga. Jadi jangan dikeluarkan sampai dengan foto-foto. Biasa kan pemilih ini foto ini lampor pak, coblos ini. Masalah beda-beda. Jadi gubernur wakil gubernurnya sedikit. Lanjut. Oke, ini ada pendamping. Mungkin beberapa TPS yang melakukan pendampingan. Ada juga yang dibantu untuk pemilih itu ada juga suratnya tuh harus diisi surat pendamping. Lanjut kak. Pindahan paling cepat 2 jam sebelum waktu pemungutan suara. Jadi gini, DPTB itu nanti ada suratnya biasanya di dalam jurnasi dari jam 7 sampai jam 17. Tapi yang dulu kalau DPTB daftar pemilih tambahan tuh yang pindah dengan surat itu kita terima dari jam 11. Dan kalau DPK kita terima dari jam 12. DPTB itu pasti ada surat suaranya. Tapi kalau beda cerita dengan DPK. DPK kita terima dari jam 12 melihat kondisi ketika masih ada surat suara. Ketika udah tidak ada surat suara, udah tutup, nggak bisa. Gitu. Langsung, apakah bisa nyoblos di TPS lain? Nggak bisa. Karena TPS dia harus berdomisili sesuai KTP. Lanjut. Oke, saksi ada peserta pemilih dan 2 peserta dari 2 jenis pemilihan yang berbeda. Harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani. Tidak menggunakan atribut yang memuat nama, foto, calon, simbol. Jadi harus pakai bebas tapi juga saksi. Jangan pakai baju kostum. Berjumlah paling banyak 2 orang, masing-masing pasangan calon dengan ketentuan yang memasuki berjumlah 1 orang dan 1 waktu. Jadi ketika ada pasangan gubernur atau wali kota itu memiliki 2 saksi yang sama, jadi dua-duanya tidak bisa masuk. Dengan wali kota 1, gubernur 1 gitu. Jadi kalau ada 2 wali kota yang 2 tuh, itu suruh gantian. Akan tetapi ketika ada satu orang yang mewakili gubernur dan wali kota boleh. Itu asal ada surat mandatnya. Berarti surat mandatnya 2 atau surat mandatnya 1 yang berisi dengan nama gubernur dan wali kota. Lanjut. Oke, jadi persiapan penghitungan surat suara dapat dihadiri saksi dan pengawas sampai selesai. Dalam hal perhitungan suara belum selesai, perhitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda, kan? Tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya pemungutan suara. 12 jam kalau itu hitung dari jam 1 itu sekitar jam 12 besoknya. Kemarin pilek itu ada sampai jam 10 pagi baru selesai ngangkarnya. Sama juga pilkada. Saya rasa sebelum maghrib lah dari udah ngantor di kecamatan. Ini jangan nggak lama-lama kan? Mungkin bakalan cepat. Oke, jangan lupa persiapan penghitungan suara itu papan. Ini kan kecil nih, kita simulasi ya. Jadi yang agak-agak besar, papan yang nempel tuh, yang bapak untuk tempelkan DPT semua itu, nah, itu yang campur untuk kita penghitungan suara. Jangan lupa tempat duduk, formulir penghitungan suara, sampul kertas, segel. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, surat suara dinyatakan sah. Surat suara dinyatakan sah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tanda coblos pada urut, foto dan nama salah satu pasangan. Tanda coblos 1 intinya dia harus nyoblos di lingkaran yang peta itu. Tapi
Gimana kalau misal tengah-tengah kena karet bang, ya kan? Nah, itu kembalikan kepada saksi dan PTPS. Dia udah diintek. Karena ini sah dah. Kalau bilang sah, sah. Dan tergantung kesepakatan itu. Tapi kita harus buat juga. Ketika itu masih di dalam kotak itu tuh, ada setiap pasangan calon tuh, ada ya. Itu foto itu ada kotaknya nanti. Nah, harus di dalam situ. Mau berapa kali ya nyoblos? Jangan langsung tembok bolong ya gitu. Itu kan sah lah tuh. Dan jangan sampai dicolok pakai rokok. Nah itu bakalan tak sah lah tuh. Jadi harus pakai dengan paku yang sudah disediakan. Mau berapa kali coblos ke 1, 2, 3, 4, 5, asal di kotak yang itu, nah itu masih sah. Tuh. Tapi kalau udah coblos 1, 2, 3, nah itu tak sah tuh. Lanjut. Oke, lanjut. Salinan C hasil. C hasil. Mana salinan C hasil itu ya? Oh, iya.